Shalom, salam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu dengan saudara-saudara dalam renungan harian ini. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk kami memperbaiki diri dan mendekat kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami saat kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah kami dan membimbing kami dalam memahami kebenaran-Mu. Tuhan, bukalah telinga kami dan jadikanlah hati kami terbuka untuk menerima pesan yang Engkau sampaikan melalui renungan ini. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kami dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memperbaiki diri. Kehidupan kita adalah perjalanan yang terus bergerak, dan kadang-kadang kita perlu menghentikan langkah kita sejenak, melihat ke dalam diri kita, dan mencari perubahan yang diperlukan. Firman Tuhan memberikan petunjuk dan panduan yang jelas untuk hidup yang baik dan berkenan di hadapannya. Dalam renungan kita kali ini, kita akan memfokuskan diri pada ayat Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang mengatakan, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan bukanlah sekedar permintaan maaf, tetapi juga perubahan hidup yang mendalam. Saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 3 terdapat kisah tentang seorang lumpuh yang duduk di pintu bait suci. Ketika Petrus dan Yohanes melewatinya, mereka memberikan perhatian dan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Amin. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Dalam kasus ini, si lumpuh itu menerima kesembuhan fisik dan kemampuan untuk berjalan kembali. Tetapi kisah ini juga menyiratkan sebuah kebenaran spiritual yang lebih dalam. Lumpuh itu mewakili kita yang terjebak dalam keadaan yang tidak sehat, lumpuh oleh dosa dan kelemahan manusiawi. Petrus mewakili kuasa Tuhan yang bisa memperbaiki kita dan memberikan kita hidup yang baru. Tetapi perubahan ini tidak terjadi tanpa tindakan dari pihak kita. Allah mengundang kita untuk memperbaiki diri, dan itu dimulai dengan pertobatan. Pertobatan berarti berbalik, meninggalkan jalan yang salah, dan kembali kepada Allah. Itu adalah pengakuan bahwa kita telah melakukan kesalahan dan kita berkeinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pertobatan membutuhkan kesadaran akan dosa-dosa kita dan kerinduan yang tulus untuk hidup dengan benar di hadapan Allah. Namun, pertobatan bukan hanya tentang penyesalan dan perubahan eksternal yang sementara. Pertobatan yang sejati itu melibatkan perubahan hati yang dalam dan komitmen yang teguh untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus siap untuk melepaskan kebiasaan buruk, pola pikir yang salah, dan godaan dosa yang menghancurkan. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat mengatasi semua itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah adalah Allah yang memperbaiki dan memulihkan.
Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dengan kerendahan hati dan memperbaiki hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk mengikutinya, Dia akan menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Namun inilah tanggung jawab kita untuk terus memperbaiki diri, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Hari ini, marilah kita merenungkan hidup kita. Apakah ada area dalam hidup kita yang perlu diperbaiki? Apakah ada dosa yang perlu diakui dan ditinggalkan? Jangan menunda-nunda pertobatan dan perbaikan, karena kesempatan ini sangat berharga. Bawalah segala kebutuhan dan kelemahan kita kepada Tuhan, dan izinkan Dia untuk menyembuhkan, memulihkan, dan mengubahkan kita. Bersamaan dengan pertobatan yang sejati, biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu melalui proses yang sulit, tetapi ingatlah bahwa Allah ada di sisi kita, memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya. Ketika kita memperbaiki diri dengan bimbingan dan kuasa-Nya, kita akan bergerak maju dalam pertumbuhan rohani dan menjadi saksinya yang setia di dunia ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa dan kami membutuhkan pertobatan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua bagi kami. Bantulah kami untuk melihat kekurangan dan dosa-dosa kami dengan jelas. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mengakuinya dan kemauan yang tulus untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus, kami memohon agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk memperbaiki diri dan hidup dalam kebenaran. Berilah tangan-Mu yang lembut, membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik, dan menolong kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, renungan ini telah mengajak kita untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan bukanlah hanya sebuah kata, tetapi panggilan untuk tindakan yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita dengan tulus mengakui dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan siap untuk mengampuni dan memulihkan kita. Semoga renungan ini memberikan kekuatan, penghiburan, dan inspirasi bagi kita semua. Marilah kita menjaga semangat dan mempraktekkan apa yang telah kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam dan menjadi saksi-saksi yang hidup bagi kemuliaan Allah. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.